Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama yaitu pengertian ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Melansir dari situs Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, JPHS Suryo Mataraman, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Pengertian pertama sebagai konsepsi. Ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional strategis yang sekaligus merupakan pisau analisis untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional atau Astagatra yang terdiri dari 3 aspek alamiah, Trigatra yang bersifat statis, dan 5 aspek kehidupan atau Pancagatra yang bersifat dinamis. Kemudian pengertian kedua, sebagai suatu kondisi. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan bangsa dan negara. Kemudian pengertian ketiga, berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Artinya, ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Kita membahas apa itu pertahanan nasional, kemudian kita akan membahas apa itu bela negara. Bela negara adalah sikap atau dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Perkenalkan, nama saya Noni Ainun Inayatun dengan stambuk A11120055. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara.
Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang dari luar maupun yang dari dalam, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang diwujudkan dan dibina secara dini, terus-menerus, terpadu, dan sinergis. Sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional strategis yang sekaligus merupakan pisau analisis untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan atau Astagatra yang terdiri dari 3 aspek alamiah atau Trigatra yang bersifat statistis atau 5 aspek kehidupan Pancagatra yang bersifat dinamis. Peran dan hubungan di antara ke-8 gatra saling berkaitan dan saling bergantung secara utuh menyeluruh membentuk tata laku masyarakat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Nurmelan dengan Stanbook A11200094. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sejak kapan dan bagaimana munculnya konsep ketahanan negara di Indonesia? Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang dikenal dengan SSKOD. Pada masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Cina dan Uni Soviet. Satu persatu pengaruh itu meluas sampai pada Indochina. Akhirnya, satu persatu kawasan Indochina tersebut menjadi negara komunis seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja, bahkan merambat hingga di Indonesia. Di Indonesia sendiri pun terjadi gerakan komunis yang hingga kini masih membekas dalam ingatan dan hati kita, yakni gerakan 30 September tahun 1965. Namun akhirnya gerakan ini dapat diatasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara. Atas pemikiran itulah menjadi semakin kuat dengan berakhirnya gerakan 30 September tersebut. Akhirnya muncul beberapa lembaga ketahanan negara dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Selanjutnya, kemajuan konseptual dikembangkan berupa ditemukan unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima dengan Stanbook A11120076. Akan menjelaskan mengenai membangun argumen dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Sejarah negara Indonesia atau sejarah bangsa Indonesia sudah membuktikan bahwa ketahanan nasional mampu menangkal berbagai ancaman hingga negara kita dapat terselamatkan dari kehancuran, dan bahkan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih tetap ada sampai saat ini. Hal ini terbukti pada tahun 1965, yaitu ketahanan nasional mampu menghadapi ancaman komunisme, dan yang lebih aktual yaitu pada tahun 1997 sampai 1998, ketahanan nasional mampu menghadapi ancaman krisis politik dan ekonomi. Namun demikian, negara Indonesia atau bangsa Indonesia pastinya akan selalu mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika secara terus-menerus. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus selalu siap siaga terhadap segala ancaman atau tantangan yang akan selalu berubah secara terus-menerus. Ketahanan nasional akan selalu menunjukkan dinamika yang sejalan dengan masyarakat kita. Sebagai kondisi gambaran tanah itu bisa berubah-ubah, kadang tinggi dan kadang rendah. Berikut ini adalah pemberitaan terkait ketahanan nasional sebagai kondisi. Dalam pemberitaan tadi dapat dilihat bahwa ketahanan nasional ini sedang mengalami penurunan.
Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ada 3 cara pandang untuk melihat ketahanan nasional bela negara, yang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi, yang ketiga ketahanan nasional sebagai konsepsi dan doktrin. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan suatu bangsa atau negara dalam menghadapi segala ancaman yang ada di negara. Morgenthau dalam bukunya yang berjudul Politics Among Nations, The Struggle, Power and Peace, yang menyatakan bahwa ada 2 faktor yang memberikan kekuatan bagi sebuah negara. Yang pertama yaitu faktor yang relatif stabil. Faktor ini berhubungan dengan sumber daya alam dan letak geografi. Yang kedua, faktor yang relatif berubah. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan industri, militer, dan lain sebagainya. Adapun unsur-unsur ketahanan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada unsur-unsur trigatra atau yang biasa disebut 3 gatra, meliputi antara lain gatra letak atau kedudukan. Gatra letak atau kedudukan ini berhubungan dengan letak geografi atau luas wilayah sebuah negara. Karena dalam sebuah negara itu ada negara yang berwilayah sempit atau wilayahnya itu kecil. Ada juga negara yang berwilayah luas. Terus yang kedua yaitu berhubungan dengan posisi astronomis, posisi geografis, dan posisi geologis. Yang ketiga yaitu daya dukung wilayah negara, yaitu ada wilayah yang habitable dan ada juga wilayah yang uninhabitable. Yang kedua yaitu ada gatra keadaan atau gatra kekayaan alam. Gatra keadaan atau gatra kekayaan alam ini menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara atau suatu negara. Contohnya seperti sumber daya alam hewani, terus nabati, dan tambang. Yang kedua yaitu kemampuan mengeksplorasi sumber daya tersebut. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan memperhitungkan masa depan dan lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu bisa mengendalikan atau mengeksplorasi sumber daya alam dengan baik. Yang ketiga yaitu ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra penduduk memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berkembangnya suatu negara atau ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah atau kuantitas, kualitas, persebaran, dan komposisi. Adapun 5 aspek kehidupan sosial atau panca gatra yaitu antara lain yang pertama gatra ideologi, kedua gatra politik, ketiga gatra ekonomi, keempat gatra sosial budaya, dan yang kelima gatra pertahanan dan keamanan atau Hankam.